Dia mungkin tersenyum di depanmu. Dia mungkin masih membalas pesanmu. Dia mungkin masih mau bertemu sesekali. Tapi ada satu hal yang sering tidak disadari pria yang lebih tua. Minat seorang wanita muda tidak hilang dengan ledakan. Ia hilang perlahan, dalam diam. Dan ketika kamu akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Banyak pria berpikir usia yang lebih matang otomatis berarti lebih menarik. Lebih mapan, lebih berpengalaman, lebih stabil. Dalam banyak kasus, itu benar. Namun dari sudut pandang stoisisme, daya tarik bukan tentang usia atau uang. Daya tarik adalah tentang karakter, kendali diri, dan energi batin yang stabil. Dan ironisnya, justru ketika pria yang lebih tua kehilangan kendali atas dirinya sendiri, disitulah wanita muda mulai kehilangan minat. Kita akan langsung ke intinya, tidak berputar-putar. Ini adalah 7 kesalahan yang secara perlahan membunuh ketertarikan wanita muda terhadap pria yang lebih tua. Kesalahan pertama adalah mencoba terlalu keras untuk terlihat muda. Ini paradoks yang menyakitkan. Seorang pria yang sudah matang secara usia justru menjadi tidak menarik ketika ia menolak kenyataan usianya sendiri. Berpakaian berlebihan agar terlihat seperti remaja, memaksakan bahasa gaul yang tidak alami, mengikuti tren hanya demi validasi. Energi ini terasa tidak autentik. Dalam stoisisme, keaslian adalah kekuatan. Seorang pria yang menerima dirinya, usia, pengalaman, dan fase hidupnya memancarkan kestabilan. Wanita muda tidak mencari pria tua yang mencoba menjadi anak muda. Mereka tertarik pada pria dewasa yang nyaman dengan dirinya sendiri. Ketika kamu mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu, kamu kehilangan fondasi karismamu. Kesalahan kedua adalah bersikap posesif dan terlalu mengontrol. Pria yang lebih tua kadang merasa memiliki otoritas alami. Mereka merasa lebih tahu. Masalahnya, wanita muda zaman sekarang menghargai kebebasan dan otonomi. Ketika kamu mulai mengatur siapa yang boleh ia temui, bagaimana ia berpakaian, atau bagaimana ia menjalani hidupnya, minatnya berubah menjadi tekanan. Stoisisme mengajarkan dikotomi kendali. Kendalikan dirimu, bukan orang lain. Begitu kamu mencoba mengendalikan orang lain, kamu menunjukkan ketidakamanan. Dan ketidakamanan adalah pembunuh daya tarik. Kesalahan ketiga adalah terus-menerus menasihati seperti guru. Ada perbedaan antara berbagi pengalaman dan menggurui. Wanita muda ingin dihargai sebagai individu yang cerdas, bukan sebagai murid yang selalu salah. Jika setiap percakapan berubah menjadi ceramah tentang dulu zaman saya, kamu tidak sedang membangun koneksi, kamu sedang membangun jarak. Seorang pria stoik berbicara ketika perlu dan mendengarkan lebih banyak. Ia tidak merasa perlu membuktikan kebijaksanaannya setiap saat. Justru ketenangan dan kemampuan mendengar itulah yang membuatnya dihormati. Kesalahan keempat adalah terlalu bergantung secara emosional. Ini mungkin mengejutkan. Banyak yang berpikir wanita lebih emosional. Namun ketika pria yang lebih tua menjadikan wanita muda sebagai pusat stabilitas emosinya, mencari validasi terus-menerus, takut ditinggalkan, cemas berlebihan, ia kehilangan aura maskulin yang stabil. Stoisisme menekankan kemandirian batin. Cinta bukanlah kebutuhan untuk bertahan hidup, ia adalah pilihan. Ketika kamu bersikap seolah-olah hidupmu runtuh tanpa dirinya, kamu menempatkan beban besar di pundaknya, dan beban itu membuatnya menjauh. Kesalahan kelima adalah memamerkan uang atau status sebagai daya tarik utama. Ya, stabilitas finansial bisa menjadi nilai tambah. Namun ketika itu dijadikan satu-satunya kartu yang dimainkan, hubungan berubah menjadi transaksi. Wanita muda yang cerdas bisa merasakan ketika ia dihargai sebagai manusia atau hanya sebagai hadiah atas pencapaianmu. Seorang pria stoik tidak memamerkan, ia tenang dalam kekuatannya. Ia tahu nilai dirinya tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Ketika kamu berhenti mencoba membeli kekaguman, kamu mulai mendapatkan rasa hormat. Kesalahan keenam, dan ini yang paling mematikan, adalah kehilangan arah hidupmu sendiri. Wanita muda tertarik pada pria yang memiliki misi, pria yang hidupnya penuh makna, bukan hanya berputar di sekitar hubungan. Ketika kamu mulai mengorbankan tujuan, hobi, dan visi hidup hanya untuk menyenangkan dirinya, daya tarikmu perlahan memudar. Dalam stoisisme, tujuan hidup adalah pusat kekuatan. Marcus Aurelius menulis tentang pentingnya menjalani hidup sesuai kebijaksanaan dan tugas kita. Ketika seorang pria kehilangan arah, ia kehilangan gravitasi. Dan tanpa gravitasi, tidak ada yang tertarik untuk tetap mengorbit di sekitarnya.
Sekarang, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin membuatmu berpikir. Dari 7 kesalahan ini, mana yang tanpa sadar pernah kamu lakukan? Jawab dengan jujur di kolom komentar. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Hubungan antara pria yang lebih tua dan wanita muda bukan tentang angka usia. Ini tentang keseimbangan energi. Kedewasaan sejati bukan soal berapa lama kamu hidup, tetapi seberapa dalam kamu memahami dirimu sendiri. Seorang pria stoik tidak mengejar dengan panik. Ia tidak memaksa. Ia tidak memohon perhatian. Ia memperbaiki dirinya, menjaga tubuhnya, menguatkan pikirannya, dan berjalan dengan tenang di jalannya sendiri. Ironisnya, justru sikap inilah yang paling menarik. Jika kamu ingin mempertahankan minat wanita muda, berhentilah fokus pada cara mengendalikannya. Mulailah fokus pada cara mengendalikan dirimu. Bangun disiplin, jaga integritas, hormati kebebasannya, dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan identitasmu demi siapapun. Karena pada akhirnya, daya tarik bukan tentang membuat seseorang takut kehilanganmu. Daya tarik adalah tentang membuat mereka merasa beruntung bisa berjalan di sampingmu. Jika kamu merasa konten seperti ini membuka perspektif baru dan membantu kamu berkembang menjadi pria yang lebih kuat mental, pastikan untuk subscribe channel ini sekarang juga. Jangan lupa tinggalkan pembahasan stoik berikutnya yang akan membantumu membangun karakter, bukan hanya hubungan.